إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقد قال تعالى في كتابه الكريم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna syahra Ramadan qurba ruhiluhu. Sesungguhnya bulan Ramadan sudah dekat dengan hari perpisahannya. Wa azifa tahwiluhu, dan sudah semakin dekat pula pergantian bulannya. Dan bulan Ramadan bisa menjadi syahid untuk kita, annahu syahidun ilaina au alaina. Bulan Ramadan bisa menjadi saksi yang mendukung kita atau justru yang menyeret kita. Bima auda'ana minal amal, tergantung bagaimana kita mengisinya dari berbagai amal. Apakah amal-amal saleh ataukah amal-amal yang sebaliknya. Maka barang siapa yang telah mengisi bulan ini, bulan Ramadan, dengan berbagai kebaikan, falyahmadillah ala dzalik, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyia-nyiakan pahala hambanya. Adapun bagi mereka yang telah mengisinya dengan hal-hal yang buruk, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Allah Ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kepada Allah kalian semuanya, wahai orang-orang mukmin, agar kalian beruntung. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan ketika ia berbuka puasa, dan kegembiraan ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya. Tentunya yang dimaksud dengan berbuka adalah di samping kita berbuka tiap hari ketika masuk waktu maghrib, maka berbuka yang besar adalah ketika kita selesai dari bulan Ramadan ini dengan masuk dalam satu Syawal. Namun patut kita perhatikan sebagaimana perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, fal mu'min yafrahu bi ikmali shaumi wal qiyam litahallus bihi minal azam. Orang yang beriman bergembira ketika masuk satu Syawal, ketika fitr, ketika selesai dari bulan Ramadan, karena ia yakin bahwasanya puasa dan salat malamnya, salat tarawihnya adalah dalam rangka membebaskan dia dari berbagai dosa. Wa dhaiful iman yafrahu bi ikmalihi litakhallusihi minas siyami alladzi kana thaqilan alaihi dha'iqan bihi sadruhu. Adapun orang-orang yang lemah imannya,
Mereka pun bergembira dari selesainya dari bulan Ramadan, akan tetapi mereka bergembira karena telah lepas dari bulan Ramadan. Karena menurut mereka Ramadan adalah memberatkannya dan menjadikan dadanya sempit, waliyadzubillah. Maka kita koreksi diri kita. Di posisi manakah kita bergembira ketika selesai dari bulan Ramadan? Apakah kita bergembira karena kita sudah merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengampuni kita dengan amalia-amalia kita, dengan jerih payah kita selama hampir sebulan penuh, ataukah karena kita hampir terbebas dari kewajiban puasa? Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu bentuk syukur di akhir Ramadan agar nikmat Ramadan tersebut semakin lengkap adalah dengan beberapa hal yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah hendaknya kita tidak boleh melupakan adanya zakat fitr. Zakat ketika kita berbuka di akhir Ramadan. Zakat yang fardu bagi setiap muslim, baik kecilnya maupun besarnya, perempuan ataukah laki-lakinya, bagi yang memiliki kelebihan bekal makanan pada hari tersebut, yang tujuannya adalah untuk menyucikan orang yang berpuasa dan sebagai bantuan kepada fakir miskin. Amal yang kedua adalah takbir. Takbiran yang disyariatkan semenjak waktu masuk maghrib dari 1 Syawal hingga pagi hari sebelum salat Id diadakan, yang dimana disebut dengan takbir mutlak. Adapun takbir muqayyad yang langsung dibacakan setelah salat fardu, maka ini tidak disyariatkan menurut jumhur ulama, karena kias mereka terhadap takbir muqayyad pada salat Idul Adha cukup lemah, sehingga mayoritas ulama mengatakan tidak ada takbir muqayyad pada Idul Fitri. Yang mana takbir ini adalah tujuannya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat Ramadan yang telah dilewati. Kemudian amaliyah ketiga adalah salat Id, sebuah syiar Islam yang menurut pendapat yang kuat adalah wajib untuk dihadiri oleh seluruh kaum muslimin, kecuali bagi mereka yang memiliki udzur. Kemudian dianjurkan bagi orang yang akan mendatangi salat Id agar memakai pakaian terbaik mereka, memakai wewangian bagi laki-lakinya. Adapun bagi para perempuan adalah hendaknya mereka menutup bajunya, menutup auratnya dari pandangan laki-laki dan tidak memakai pewangi. Kemudian beberapa adab yang lain yang perlu kita perhatikan, semisal memakan kurma sebelum berangkat, agar kita memastikan bahwasanya hari tersebut adalah tidak lagi dalam keadaan berpuasa setelah subuhnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita dan mengampuni kekurangan-kekurangan kita selama Ramadan ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Amma ba'd, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang beranggapan bahwa ibadah hanya untuk Ramadan, lalu mereka meninggalkannya begitu saja ketika bulan Ramadan berakhir. Hal yang paling nampak adalah ketika dilaksanakan salat-salat fardu yang 5 waktu, masjid-masjid dan musola-musola kembali sepi dari jamaah.
Padahal ketika bulan Ramadan, salat yang dihukumi sunnah muakkadah, yaitu salat tarawih, musola dan masjid-masjid begitu penuh. Tetapi hal yang patut kita sayangkan, sebagaimana setiap tahun kita saksikan sendiri, yaitu ketika masuk bulan Syawal, bahkan ketika maghrib di malam 1 Syawal pun musola dan masjid kembali sepi. Nas'alullah salamata wal afiyah. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang kita ibadai di bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala yang kita ibadai di luar bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Dalam ayat yang lain, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Idza matal 'abdu in qata'anhu 'amalu illa min salas." Dari dua ayat ini dan hadis yang baru saya sampaikan, kita mengetahui bahwasanya terputusnya amal seorang hamba adalah dengan kematian. Dengan datangnya kematian, bukan dengan berakhirnya Ramadan. Maka hendaknya setelah berakhirnya Ramadan, kita tetap semangat dalam menunaikan ibadah-ibadah agar kita tidak dicap termasuk orang yang dimasukkan dalam kategori Ramadaniyun, yaitu orang-orang yang bersemangat beribadah hanya di bulan Ramadan. Tetapi semoga kita termasuk orang yang mendapat gelar Rabbaniyun, orang yang senantiasa beribadah kepada Allah dalam sepanjang bulan. Beberapa amalan yang patut kita lestarikan, kita dawamkan, kita kontinukan adalah semisal puasa Senin Kemis. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Tu'radul amalu yaumal isnain wal khamis." Bahwasanya amal diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap Senin dan Kamis. Fahabbu an yu'radu amali wa ana shahim. Dan aku suka, kata Rasulullah SAW, ketika amalku diperlihatkan kepada Allah dalam keadaan aku berpuasa. Kemudian ada amalan puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa 3 hari setiap bulan. Ada juga puasa Arafah, yaitu ketika tanggal 9 Dzulhijjah, yang keutamanya adalah menghapus dosa setahun sebelum dan setelahnya. Ada pula puasa Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram, yang keutamanya adalah menghapus dosa setahun yang lalu. Begitu pula salat sunnah. Hendaknya kita mendawamkan atau mengkontinyukan salat malam, yang mana Nabi SAW mengatakan bahwasanya salat malam adalah lebih utama setelah salat fardu. Begitu pula salat rawatib yang mengiringi salat-salat 5 waktu. Apabila kita mencapainya dalam sehari 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan janjikan bangunkan kita rumah di surga. Amalan ketiga setelah puasa sunnah, salat sunnah, adalah kita hendaknya mendawamkan zikir setelah salat. Yang apabila kita membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, lalu ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, dengan tetap istiqomah dalam kebaikan setelah Ramadan, kita akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, maka Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuknya kehidupan yang baik. Wala najziyahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala akan balasi amalnya dengan apa yang lebih baik, dengan apa sebab apa yang mereka amalkan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan setelah berlalunya Ramadan ini dan diberikan kebaikan sepanjang tahun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارضهم عن الأربعة الخلفاء والسادة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة أهل الصدق والوفاء وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانية وسره اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزن الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وارزقهم البطانة الصالحة اللهم أصلح حال المسلمين اللهم ثبت على الإيمان والعمل الصالح وأحينا حياة طيبة والحقنا بالصالحين واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة.